Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, pada video kali ini kita tidak akan membahas mengenai Dapodik atau PMP atau aplikasi yang hubungannya dengan sekolah, tapi saya hanya ingin sharing beberapa tips untuk merawat komputer kita, ya, baik komputer teman-teman operator ataupun semua orang yang menggunakan komputer agar tidak lemot. Saya akan menyampaikan beberapa tips yang memang saya lakukan sampai saat ini dan alhamdulillah komputernya, tidak, ya alhamdulillah sehat-sehat saja, tidak seperti animasi yang kalian lihat ini ya. Oke. Jadi ada beberapa teman-teman itu harus melakukan beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama, di sini saya sudah buatnya itu 9 hal ya teman-teman ya, cukup banyak ya. Jadi yang pertama perlu kalian lakukan agar komputer kalian tidak lemot adalah sering-sering bersihkan sampah dan virus. Caranya, ya kalau saya membersihkan sampah di komputer itu dengan pertama tekan Windows R teman-teman ya. Windows dan R di keyboard. Kemudian teman-teman silakan ketik seperti ini, %temp seperti ini, persen lagi, lalu klik OK ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Ini dihapus saja, ini sampah-sampah masyarakat yang tidak perlu ada di komputer kita ya, cukup banyak ya. Kita klik di salah satu nama file, kita Ctrl A, lalu delete ya. Nah, kalau seperti ini pilih continue ya teman-teman ya. Nah, kalau ada warning seperti ini baru kita pilih skip ya. Kalau ada try again, skip dan cancel, kita pilihnya skip teman-teman. Ini tidak akan menghapus file apapun yang ada di komputer kalian, ini adalah benar-benar sampah yang harus kalian bersihkan ya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman lakukan lagi Windows R, tapi persennya dihilangkan teman-teman. Jadi cukup dengan mengetik temp ya. Kita klik OK. Nah ini juga kita bersihkan teman-teman ya. Ctrl A, delete seperti ini. Nah maka akan terhapus. Nah kalau seperti ini ada try again dan skip, teman-teman checklist lalu pilihnya skip ya. Nah ini baru continue seperti ini. Oke, ini sudah membersihkan beberapa sampah. Dan kalau virus itu belum ya, kalau virus tinggal teman-teman gunakan antivirus saja. Tapi kalau saya itu yang kedua adalah gunakan satu saja antivirus teman-teman. Jadi yang teman-teman lakukan mungkin dalam pikirannya adalah semakin banyak antivirus maka semakin aman komputernya. Tapi kalau pola pikir saya adalah semakin banyak antivirus, semakin banyak pula virus yang datang. Kenapa? Karena dalam pikiran saya itu orang jualan obat itu harus ada penyakit. Ya, ibaratnya kan seperti itu ya. Jadi kalau biar obatnya laku, itu harus ada penyakitnya ya. Semakin banyak obat, semakin banyak penyakit. Intinya seperti itu, teman-teman. Itu di pikiran saya ya, pikiran buruk saya. Jadi kalau saya malah tidak menggunakan antivirus, bukan bawaan ya. Saya cukup menggunakan Windows Defender, teman-teman. Defender. Nah, Windows Defender Firewall. Ini saya cukup menggunakan ini. Saya klik OK dan ini saya on kan semua di sini. Turn Windows Defender Firewall on atau off. Ini di turn off semua saya ya. Itu saya tidak ada antivirus lainnya teman-teman ya. Itu langkah yang kedua. Jadi silakan teman-teman pikir saja untuk masalah poin 2 ini. Yang ketiga adalah kurangi aplikasi berjalan sendiri di awal. Jadi mungkin ada teman-teman yang belum tahu bahwa komputer kita ketika di restart atau dinyalakan itu ada beberapa aplikasi yang berjalan sendiri, berjalan otomatis. Tidak jalan-jalan ya, maksudnya dia terbuka otomatis. Cara mengeceknya adalah teman-teman silakan Windows S ya, kita cari Windows S, ketik saja Task Manager. Nah, ini Task Manager. Nah, teman-teman pilih di sini di startup ya. Nah, ini adalah beberapa software-software yang berjalan otomatis ketika komputer kita dinyalakan, teman-teman. Semakin banyak yang enable, maka semakin berat komputer akan meloading di awal. Makanya
Di sini saya pilih saja hal-hal yang sekiranya tidak penting, itu saya disable seperti ini, ya. Ini Cortana saya enggak tahu, jadi saya disable saja. Selama ini saya tidak ada pengaruhnya apa-apa. Kalau sisi cleaner, saya pilih enable karena perlu ya untuk mengecek atau membersihkan atau ya silakan teman-teman baca lah untuk masalah aplikasi sisi cleaner ya. Nah, ini OneDrive juga saya disable. Kalau yang saya tidak tahu sama sekali, itu saya biarkan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada instalasi aplikasi lain yang berjalan sendiri di sini. Nah, itu yang tidak penting itu mending di disable saja teman-temannya. Cara mendisable-nya dengan cara klik di sini, di tulisan enable-nya, klik kanan, pilih disable. Ya, nah maka ketika kita nyalakan komputer, sisi cleaner tidak akan berjalan sendiri teman-teman. Jadi dia akan terbuka ketika kita membuka aplikasinya ya. Kalau kita pilih enable, maka ketika kita menyalakan komputer, itu sisi cleaner juga akan aktif secara sendiri. Begitu maksudnya di startup ya teman-teman. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah rapikan hard disk ya. Jadi istilahnya adalah defragmentasi. Kalau seperti ini saya yang harus kalian lakukan adalah teman-teman silakan Windows S seperti ini, Windows S ya. Kemudian teman-teman silakan ketik defragmentasi, lebih cepat lebih baik. Nah ini ya, defragment and optimize drift. Mungkin di Windows 7 ke bawah saya belum ngecek ada atau tidaknya, tapi ini untuk Windows 10 sudah ada seperti ini ya teman-teman ya. Saya juga belum mencoba untuk di Windows 10 Windows 7 itu ada atau tidak. Silakan dicoba saja. Nah, teman-teman klik di sini. Nah, teman-teman silakan di sini kan ada C, D dan misalnya ada flash disk yang nyolok berarti ini akan terbaca seperti itu ya. Nah, teman-teman silakan lakukan ini. Yang di C itu kita pilih optimis seperti ini. Nah, ini persentase akan berjalan, kita tunggu ya. Dan makanya akan otomatis terdefragmentasi ya. Kemudian yang D juga dioptimis dulu atau dianalis dulu boleh teman-teman. Setelah dianalis baru dioptimis. Defragmentasi itu apa? Mungkin ada yang bertanya ya. Dalam pikiran saya itu mungkin saya salah ya, tapi simpelnya begini. Jadi di dalam hard disk ada ruang, misalnya ruang A, B, C. Misal ada ruang A, B, C. Nah, kalian menginstal 3 aplikasi akan menempati ruang itu. Aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Nah, ketika aplikasi B itu di uninstall, maka di ruang B ini akan kosong, teman-teman. Ya. Setelah kosong, maka kalau kita hard disknya itu akan loncat loh posisinya, posisi ruangnya dari A ada aplikasi, B-nya kosong, baru C-nya ada aplikasi. Itu di ruangnya misalnya ya. Nah, dengan defragmentasi ini, maka kita akan menghilangkan posisi B yang kosong itu sehingga aplikasi A kemudian selanjutnya langsung ke aplikasi C. Ruang B akan kosong atau hilang atau terhapus karena aplikasinya sudah di uninstall. Itu simpelnya ya, simpelnya yang saya tahu. Kalau saya salah ya tolong diperbaiki di kolom komentar ya teman-teman ya. Itu defragmentasi. Jadi tidak akan menghilangkan file-file kalian. Ini aman teman-teman ya. Kita close. Kemudian kalau sudah hard disknya sudah dirapikan, mungkin akan berjalan cukup lama ya untuk yang di D dan E dan seterusnya. Jadi teman-teman tunggu saja, jangan di stop dan jangan membuka lainnya. Pokoknya tunggu sampai persentasenya defragmentasinya selesai ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah uninstall program yang tidak digunakan. Nah, ini tentunya berdasarkan individu masing-masing ya, mana aplikasi yang perlu dan mana aplikasi yang tidak perlu. Saya juga hanya menggunakan aplikasi tertentu saja yang sekiranya saya gunakan. Untuk yang jarang atau sama sekali saya tidak gunakan itu saya hapus saja ya teman-teman ya. Cara uninstallnya gampang sekali, tekan Windows S, kemudian tulis saja uninstall. Nah, di sini di remove mana nih? Add or remove program. Kalau di Windows 7 harus ke control panel dulu mungkin ya. Nah, ini teman-teman silakan dicek saja aplikasi mana yang sekiranya tidak perlu. Nah, maka di uninstall saja, diklik lalu pilih uninstall begitu teman-teman. Sehingga tidak terlalu banyak
aplikasi yang memberatkan komputer kita ya, begitu ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya adalah matikan visual effect. Visual effect ini kalau di Windows 10 itu untuk Windows 10 ke atas ya, itu untuk mempercantik tampilan komputer kalian lebih smooth, lebih halus, lebih enak dipandang gitu ya. Nah, ini tapi cukup memberatkan kerja komputer kalian, teman-teman. Cara mengaturnya adalah sama-sama dengan menekan Windows S ya. Kemudian teman-teman ketik saja Advanced, nah ini salah ketik. Advanced. Nah, View Advanced System Setting. Di sini klik. Nah, teman-teman di sini ada tulisan yang visual effect ini ya. Kita klik setting. Nah, di sini kan ada pilihannya nih. Adjust for best appear, apa nih artinya nggak tahu lah ya. Nah, ini adjust for best performance. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau saya pilih di bawah, maka animasi, shadow, dan lain-lainnya akan hilang checklistnya, sehingga proses kerja komputer ini akan berjalan dengan cepat, karena tidak perlu menampilkan hal-hal yang sekiranya tidak perlu, teman-teman. Kalian juga bisa memilih secara custom di sini. Nah, misalnya saya butuh animasi dikontrol, kemudian saya butuh bayang-bayang ini shadow, saya tahunya shadow ya bayangan gitu lah ya. Dan lain-lain. Nah, tapi kalau saya sendiri saya langsung pilih di sini saja adjust for best performance, artinya memilih untuk performa terbaik sehingga tidak perlu animasi dan lain-lain lah. Intinya kita klik apply ya, lalu oke. Tuh teman-teman ya, lalu kita oke. Sudah seperti itu. Itu yang ke berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang yang ketujuh adalah aktifkan maintenance, teman-teman. Nah, maintenance ini adalah untuk mengecek komputer, kondisi komputer kalian, sistem kalian seperti itu di dalam komputernya apakah normal atau ada yang error seperti itu ya. Caranya begini teman-teman. Silakan teman-teman Windows S lagi. Nah, ketik saja main touch maintenance. Salah. Main apa gimana sih tulisannya? Nah, ini nih. Security and maintenance gitu ya. Kita klik saja. Nah, di sini di maintenance kita klik. Nah, di sini teman-teman change maintenance setting. Nah, teman-teman silakan atur di jam berapa kalian itu tidak menggunakan komputernya ya. Kalau teman-teman di sini saya atur jam 2 ya, sehingga ketika jam 2 kalau komputernya tidak saya gunakan artinya dalam kondisi mati, sistem di dalam komputernya akan mengecek apakah di dalamnya normal atau tidak ya teman-teman ya, ada masalah atau tidak. Ini akan berjalan secara otomatis teman-teman. Nah, kalau di jam 2 ini kalian menyalakan komputer dan menggunakan komputer, maka maintenance-nya tidak akan aktif. Dia akan aktif sendiri ketika kita tidak menggunakan komputernya, berarti di jam 2 berikutnya, hari berikutnya, begitu teman-teman ya. Misal nih, nanti jam 2 saya menggunakan komputer, berarti maintenance-nya tidak aktif. Dia akan aktif di hari esoknya, begitu seterusnya teman-teman ya. Jadi ini silakan diatur jamnya dan dipilih allow lalu klik OK gitu ya teman-teman ya. Itu untuk mengecek kondisi komputer kalian. Selanjutnya adalah update Windows secara berkala. Tentunya seperti software di dalam HP ya, kadang ada bug atau ada error, itu biasanya tim pengembang dari Windows-nya akan melakukan update-update tertentu. Nah, untuk mengecek apakah Windows kita sudah paling update atau belum, teman-teman lagi-lagi tekan Windows S ya, klik saja update. Nah, di sini teman-teman bisa cek for update. Selanjutnya, teman-teman silakan tunggu ini prosesnya ya, sabar. Nah, sebentar, sebentar. Kita refresh dulu. Windows S, saya takut salah. Nah, ini Windows update setting saja ini nih. Nah, ini ya. Kemudian teman-teman bisa cek for update. Ya, ini saya tulisannya you are up to date, tapi kita cek saja apakah ada update lagi atau belum ya, teman-teman ya. Ini tentunya harus koneksi dengan internet kalian, teman-teman. Jadi harus connect dengan internet untuk mengecek apakah Windows kalian update atau tidak. Kita tunggu hasilnya. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri bahwa
ada updatean lagi ya di sini. Nah, ini saya tinggal download dan install saja. Ini ada versi 20H2, saya nggak tahu apalah, intinya ada the next version of Windows. Tinggal saya download dan install ya teman-teman ya. Maka akan terupdate selalu. Begitu ya teman-teman. Untuk terakhir adalah restart tentunya ya. Kadang komputer lemot itu dengan merestart saja kadang bisa cukup mempengaruhi kondisi komputer kalian, sehingga setelah melakukan beberapa tahapan di atas silakan coba restart laptop kalian atau komputer kalian sehingga rasakan sendiri apakah ada efeknya atau tidak setelah melakukan hal-hal yang saya sebutkan di atas. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk sedikit melakukan perawatan terhadap komputer kalian agar bisa lebih awet dan lebih maksimal kerjanya. Begitu saja videonya. Untuk masalah lainnya, jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Iri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.